Kalau begitu sholat seperti sidatul haul aja. Gimana sholat sidatul haul? Ditanya si ayah. Sholat Allah Akbar. Memang sholat isya sama gitu setengah. Gimana sholat sidatul haul? Sholat sambil jalan kaki. Lamun ayat pertanyaan, ya Rasul, bukankah engkau pernah sholat isya di tengah malam? Terus sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau sholat isya di tengah malam? Rasul menjawab, wallati ba'athani bil haqq innaha lawaqtuha. Sesungguhnya waktu sebenar-benarnya melakukan sholat isya itu di tengah malam. Laula an asyqa ala ummati, hanya saja aku takut merepotkan, memberatkan kepada umatku. Artinya sholat isya ini sunnah dilakukan di tengah-tengah sholat isya. Sunnah mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya. Gimana itu? Di satu sisi Nabi mengucapkan as-sholatu di awal waktiha, tapi khusus sholat isya boleh diakhirkan. Maka dijawab musolli walau isya'an walau kana fi sholatu isya'an, walaupun sholatnya sholat isya. Kata mama lamun kumane dibuka min al-jannah ayat G wayat dipunahan wa yumkunal qawar wa ba'dahin walau kafiron dasahan lapas kana jeung cicingna sok dijual lamun cicing sabab 8 lauk atawa 8 insarnya seperti dia walau isahan takdir nama walau karena isya walau karena sholatu isahan. Makanya di nama wagatan sok dibaca nasab ya. Karena kalau ngomong begini malu sama si ayah ya kan, kalau dia berdua kepala masuk di biasa. Nah, sunnah mendahulukan sholat dikerjakan di awal waktu. Nanti dia ngomong praktek sholatnya. Apakah ini sholat sendiri? Apakah berjamaah? Pokoknya mah sunnah mendahulukan sholat di awal waktu. Belum ngomong-ngomong yang di awal waktu itu sholatnya sendiri apa berjamaah, ya Maja. Kemudian Muslim mengatakan watakhiruha atau karena takjil ayat wa yundabu takjiluha an awwalihi. Tapi ada loh sholat yang sunat diakhirkan. Namun kaidna litayat kuni jamaatin asnahu, jika kita meyakini akan berjamaah walaupun itu di tengah-tengah waktu. Kalau sholat sekarang awal waktu tapi sendiri, tapi jika di tengah-tengah sholatnya berjamaah, ini mana yang lebih bagus? Mending di awal tapi munfarid apa di tengah tapi berjamaah? Jawab, mending di tengah asal berjamaah. Om boleh licin mah yang gak berasa sholat kalau tidak berjamaah. Asal sholat asal sholat. Kalau enggak jamaah. Tapi mau jamaah di mana ya? Sebaik-baiknya sholat johor contoh awal waktu berjamaah.
sebaik-baiknya tuh. Cuman ini mah repot, bisa awal waktu sholatnya sendiri, nggak ada jamaah. Bisa jamaah, tapi ntar jam 2:30 udah mau asar. Ini mana mending awal waktu tanpa jamaah, apa mending jamaah tapi agak akhir waktu? Jawab mending jamaah walaupun waktunya bukan di awal. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami. Lah kalau sholat berjamaah zuhurnya jam 1 atau setengah 2 sih masih masuk di akal, lebih baik jamaah juga. Ini makan setengah 3. Komo lamun poe Rebo mah kalau pernah sholat asar jam 5 berjamaah karena emang sukanya itu. Ya, kalau kali Rebo di Makbaro ngaji kitab hadis ngaloga terus itu tuh pendek. Kalau selesai jam 4 berarti sholat asar jam 4. Kalau selesai ngaji setengah 5 berarti sholat asar setengah 5. Kalau selesai jam 5 berarti sholat asar jam 5. Pernah kalau orang sholat asar jam 5, tapi ngomong iya sholat asar. Oh, kenapa? Ada dalil. Apa dalilnya? Karena kami menunaikan sholat asar jam 5 pun berjamaah. Wa in bahusya at-takhir, walaupun sangat akhir tidak masalah. Malah dia di waktu selama masih ada waktu menunaikan sholat sampai selesai di awal di dalam waktu itu malam yang di waktu. Tutup dengan catatan litaya uniknya kita yakin bakal berjamaah. Misalkan Mangudin ngaji ya, nyorek kitab Injil, muridna Mang Romi, Raden, Buta, ya. Andi nata ngaji manana dirinya, Ajis, Mang Sayuti, pokoknya orang-orang ahli jamaah deh. Pas lagi enak-enak ngeloga, ajar ngasar, cek Mangudin, kita sholat asar belakang itu ya, dia panggung ini. Bergerokan lagi seru-serunya karena imam ahli-ahli berjamaah yang nggak bakal sholat kecuali berjamaah, ya sudah diakhirkan. Karena apa? Saya yakin ini orang bakal jamaah. Beda kalau Mangudin kalau nggak mungkin Sofi. Ya mah kadang-kadang meragukan. Tuh di Masjidil Haram biasanya Pak Mahmud Pari. Tapi ulangannya cece, kalau ada orang pergi umroh, datang kan itu sholat Jumat, banyak itu orang umroh itu sholat Jumat. Sekarang mereka malah ingatin, malah itu nggak mungkin orang kayak begini, sampai tega-teganya di Mekah kagak sholat Jumat, di Madinah kagak sholat Jumat, umroh sunnah. Sholat di mana pagi? Ayo dari mana? Mau disebutkan bayaran. Nah, sekarang gimana kalau Mangudin ngelonggaknya sama orang-orang yang tidak diyakini akan berjamaahnya? Walizonniha tidak lam yakus urfan. Boleh kita mengakhirkan sholat karena ngejar jamaah dengan catatan di dalam yakus, mengakhirkannya enggak kebangetan. Jika rizoniha kita ada sangkaan bakal jamaah, yakin mah ada. Mama masuk ke masjid, mengajar mama beres sholat, ini orang nggak ada baik. Terus mak gimana? Cek mama, mudah-mudahan ada orang ke
masjid, saya akan berjamaah dengan dia. Nah, dia mah John, ya, John. Kenapa? Sebrengsek-brengseknya satu kampung, masa kagak ada 1-2 orang mah yang berjamaah? Itu boleh mas. Mama jangan nyuruh sholat, tunggu sampai jam 1. Itu kalau sudah jam 2 itu udah yakus. Tapi dari Johor ke jam 1 itu mah belum lam yakus. Bukan tangan. Tunggu mah sampai jam 1. Ente kan kagak betah kalau udah jamaah. Itu kalau kita ada sangkaan kuat bakal tidak bisa nunggu, tapi ini orang datang nama kagaknya 50-50. Datang orang syukur kagak ada, gimana nanti nih? Gimana itu? Apakah boleh diakhirkan? Tidak sunnah mengakhirkan sholat lisakin pihak jika mengejar jamaah tapi meragukan. Jika kejar jamaah tapi meragukan, ragu-ragu mah karena waktu jamaah dapat apa kagak, udah sholat aja di awal waktu. Dengan resiko misalkan kalau kita beres sholat kemudian ada orang, udah tinggal ingadah. Ya, tinggal ingadah. Karena sholat Johor boleh 2 kali, sholat asar, sholat subuh boleh kita 2 kali. Niatnya niat wajib. Dengan catatan sholat yang keduanya jamaah. Mau jadi imam boleh, mau jadi makmum boleh. Itu sholat yang pertama terlepas, mau sholat yang pertama sendiri atau berjamaah. Contoh sholat Johor sendiri, selang setengah jam ada orang masuk mau sholat Johor, kata wan kayo, bapak belum sholat Johor, belum mau sholat Johor, mau kita berjamaah yuk, ayo tapi saya yang jadi imam, boleh. Tuh, itu sholat awalnya berjamaah, yang kedua sholat awalnya sendiri, yang kedua jamaah. Oke, bahkan bagus. Atau contoh yang kedua, cecek habis imam sholat Johor, jamaahnya banyak. Karena kalau di kampung itu kalau tahu kiai cecek sholat itu orang-orang pada habis sholat, orang-orang udah balik, ada orang satu ditanya, bapak belum sholat Johor? Iya. Ayo kalau mau berjamaah saya temenin. Gimana? Boleh. Cecek jadi imam, orang tadi jadi makmum, atau sebaliknya orang tadi jadi imam, cecek jadi makmum. Boleh. Kan tadi udah sholat, jamaahnya lebih banyak, nggak masalah. Suatu ketika selesai sholat asar, Nabi beserta para sahabat datang 2 orang. Dalam satu riwayat datang 1 orang ke Masjid Nabawi, ditanya oleh Rasul, "Hai Rajul, apakah engkau sudah sholat asar?" "Belum ya Rasul." Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, "Siapa di antara kalian yang ingin bersedekah?" "Bagaimana caranya ya Rasul?" "Temanin orang tadi sholat asar berjamaah." Ada tuh beberapa orang yang nemenin tadi sholat jamaah. Padahal belum tadi sholat ya. Dia sudah berjamaah, kemudian sholat lagi, berjamaah lagi. Itu boleh. Yang tidak boleh, dia sholat awalnya jamaah, keduanya munfarid, tidak boleh. Beres sholat Johor, beres wiridan, beres segala, ayat ini sholat. Pokoknya nggak bakal ngomong begitu. Yang kedua yang nggak boleh, sholat pertamanya sendiri, sholat keduanya sendiri juga, itu nggak boleh.
Jadi yang boleh itu mengulangi sholat jika sholat yang keduanya berjamaah. Ini saking dasarnya jamaah, sampaikan ajaran boleh gitu. Tuh, berikutnya wal jamaatul qalilatu awwalal waqti afdal minal katsirati akhirah. Ya. Dan tadi sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Tapi sunat diakhirkan jika menghafalkan berjamaah. Artinya mengkopi. Kalau kita sholat di awal waktu sendiri itu udah dapat fadilah kan? Fadilah sholat di awal waktu. Cuman tidak dapat fadilah jamaah. Oke? Terus kalau sholat di tengah-tengah waktu berjamaah itu dapat fadilah. Fadilah jamaah. Cuman tidak dapat fadilah awal waktu. Maka yang paling bagus adalah sholat awal waktu berjamaah. Sekarang berarti yang paling bagus itu sholat awal waktu berjamaah. Nah pertanyaannya gini, bisa berjamaah awal waktu tapi makmumnya cuma 2. Bisa berjamaah banyak tapi 4 jam 2. Sebaik-baiknya sholat awal waktu berjamaah makmumnya banyak. Bagus-bagusnya. Sekarang bisa berjamaah di awal waktu tapi jamaahnya sedikit. Bisa jamaah banyak tapi bukan di awal waktu. Mana yang lebih baik? Wal jamaatul qalilatu awal waktu, berjamaah di awal waktu walaupun makmumnya sedikit itu lebih afdol daripada berjamaah dengan jamaah yang banyak tapi bukan di awal waktu. Jadi kalau dia poinnya dapat. Kenapa jamaah awal waktu padahal jamaahnya sedikit itu lebih utama? Karena 2 poin tadi dapat. Fadilah awal waktu dapat, fadilah jamaah pun dapat. Itu kan pandangan warga beda nih. Ya, kalau sholat di awal waktu terus, subhanallah tuh, kita orang juga mempercayai nama kita, nugasin jadi DKM. Karena ketaatan kita nih di awal waktu terus, kadang-kadang sertifikat resmi juga diserahkan. Namun dismenang sertifikatnya baru dah. Ini alhamdulillah. Detik berikutnya. Ya, kurang ngaclok gelak karena mau haji. Rukun haji yang paling terbatas adalah wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling terbatas. Bahkan lain diunggul dalam sholat, dalam ibadah, dalam agama kita, satu-satunya ibadah yang benar-benar sempit adalah wukuf di Arafah. Waktunya hadirin cuma 18 jam. 18 jam. Dari zuhur tanggal 9 sampai subuh tanggal 10. Dan itu hanya 1 tahun sekali. Tidak ada Arafah 2 kali, tidak ada Arafah 3 kali kecuali yang agama sorangan. Soalnya taman, ayo mari tanggal sekian. Sebab bukan dulu asam kodok dulu sih agama naon. Jadi suka ada itu begitu. Ibadah paling sempit waktunya, paling sempit. Bahkan maghrib sempitnya. Maghrib mah bisa dikodoan. Hari haji modolan nunggu tahun depan. Subuh kan waktunya sempit. Cek sopi cetek.
pengalaman aing. Tapi Arafah, wukuf di Arafah waktunya cuma 18 jam. Kalau kita tertinggal, kudu nunggu tahun depan. Baik wajib kodo alam power harus tahun depan. Wah, barang ayo daftar tunggu di para tahun. Oke? Jadi wukuf di Arafah dari mulai zuhur sampai kan subuh tanggal 10 cuma itu saya. Iya, Mamat repot, tertinggal jamaah berangkat dari Mekah udah pakai pakaian ihram, lari menuju Arafah ke ayat kendaraan, eta Mamat jalan kaki berangkat dari kota Mekah habis maghrib tanggal 9 malam 10 lempang datang ke Arafah. Eta Mamat datang ke Arafah ya Mamat ternyata udah sejam 4 lebih subuh. Cek Mamat kumaha ieu mangkali Mamat bukan sholat isya. Bukan sholat isya di perjalanan itu Mamat galau. Ya aing ngejar Arafah atau sholat isya? Kalau saya sholat dulu di tengah-tengah perjalanan, 1 nyari airnya susah, 2 nyari kiblatnya juga susah. Terus Mamat kumaha kok sholat repot. Bisa nukat dulu Mamat datang ke Arafah sudah keburu subuh manten. Kalau sudah subuh Mamat sudah tidak bisa wukuf lagi di Arafah. Nomor kedua wajib berangkat ke Arafah tahun depan. Berarti paling. Nah sekarang pilihan Mamat 2. Gimana? Kejar Arafah sholat isya gimana ntar? Apa kejar sholat isya Arafah gimana sedapatnya? Jawab, yuakhirul muhrimu sholat al-isya'i wujuban. Wajib mengakhirkan sholat isya al-muhrim bagi seseorang yang ihram haji. Kenapa? Jika li'adli khawfi fawadil haji dipawadil wukufi di Arafah, karena takut luputnya ibadah haji karena tidak terkejar wukuf di Arafah. Lau sholaha mutamakinan jika sholatnya dengan praktek yang seperti biasa. Nah, kalau begitu sholat seperti sidatul haul aja. Gimana sholat sidatul haul? Ditanya si ayah. Sholat Allah Akbar beres memang. Sholat isya sama setengah. Gimana sholat sidatul haul? Sholat sambil jalan kaki. Kan kalau begitu sholat isya nggak diakhirkan, wukuf terkejar. Tapi wala yusolliha sholat sidatul haul nggak boleh sholat sidatul haul. Kenapa? Tidak cukup alasan untuk sidatul haul. Kenapa? Karena resikonya tidak berkaitan dengan nyawa. Sidatul haul itu harus berkaitan dengan nyawa. Gitu. Kalau tidak berkaitan dengan nyawa nggak boleh. Contoh yang boleh sidatul haul nih, boleh sidatul haul. As-sholatu amsar sholat di luhur batu. Jika ini keren banget kan. Sholli fardhu di arba rakaat atau sholli fardhu Allahu Akbar di tengah kali di atas batu sholat antara sholat imam wajib gede dikira hujan banjir. Mamat kalau sholat terus bisa ke bawah banjir mati. Cek Sule sholat terus dia kalau mati lagi sholat sakit lain sakit kalau bunuh diri. Kan jelas Tuhan ngomong wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan biarkan diri kalian masuk dalam bahaya. Begitu mah bunuh diri berarti. Makanya lagi dia misi saudara. Saya bisa.
Jadi gimana? Udah mah tinggalin tempat tadi. Jangan maksa sholat di sini. Lah kan mama, Amsal lagi sholat, sholatnya batalin, nggak usah sholat seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Banjir. Udah lari. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ke tempat aman, sholatnya tetap dijaga agar tidak batal, bisa. Baru nemu musola, udah masuk ke musola, terus ke sholat tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mun siap bisa. Artinya para hadirin, artinya sholat enggak mesti batal karena situasi darurat. Walaupun mungkin pada saat ini kita sulit untuk mempraktekannya. Tadi berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan nyawa. Silakan kalau itu sidatul hal, tapi urusan wukuf di Arafah, kalau kita tidak terkejar Arafah, nyawa kita tidak terancam. Hanya ibadah haji doang yang terancam. Makanya tidak boleh sholatnya pakai sidatul hal. Kenapa harus kejar wukuf di Arafah daripada kejar sholat isya? Sebab jika tertinggal salah satunya, jika tertinggal, misalkan gara-gara sholat isya dulu di perjalanan, ujungnya datang ke Arafah sudah subuh, maka wajib qada haji. Sedangkan li'anna qada'ahu sahbun, itu tak. Li'anna qada'ahu sahbun, kia nukia disebutnya illatun minal mafhum, memberi alasan bukan dari makna hukum, bukan dari kalimat hukum, tapi dari makna hukum. Bukan dari makna mantuk, tapi dari makna mafhum. Makanya cara memasangkan alat ini harus dimafhum dulu. Caranya seperti tadi. Karena kalau kita kejar sholat isya, kemudian datang ke Arafah sudah keburu subuh, mau nggak mau kita harus mengkodok haji. Kita mampu nggak? Oh, berarti kurang duduk ngodokan haji. Maka nih kodok haji harus tahun depan, nunggunya terlalu lama. Lihatnya kodok aku sok dimafhum. Sedangkan kalau kita ngejar Arafah dengan resiko sholat diakhirkan, bukankah wassalatu tu'akhir? Bukankah sholat itu bisa diakhirkan? Iya, kita sholat bisa diakhirkan. Tak sobi ngakhirkan sholat, kondisinya kos gitu. Kondisinya kos gitu. Lainnya kondisi leluasa. Kalau udah magus beres untuk lima barok, kayak bulan ada kawan dulu banget, kayak api, dengar rokok, jadi orang deh itu mau jarang ya, mau jarang. Ayo sholat bisa enggak? Kayak api pada tukang mengisi ngobrol, ayo mana bicara? Sholat bener di sorangan. Lu dia lu kan bukan. Dia lu lah. Naik muncul dengan kawanan, kaki bilang. Naik muncul dengan kaki, kawanan bersihan. Wah, gimana ini? Solusinya pilihan pertama, kaki ajar berjamaah atau ajar ngobrol. Alhamdulillah pilihan kedua cekapin dan ada kaki berlanjut ngobrol ayatnya gini ujung namanya kamu salah ya itu nah berikutnya wa yu'akhiru wujuban man ra'atna wa ghariqin lawan kodaku lakor jam waktu. Nih, misalkan mama udah jam 5 belum sholat asar karena baru datang dari perjalanan,
Udah dulu tinggal sholat, ada orang teriak-teriak, kunaon ayah bocah nyemplung ke sumur. Mamat belum sholat asar, nih gimana Mamat? Kalau sholat asar dulu bisa-bisa bocah mati kelak. Tapi kalau nyelamatin bocah dulu, ini sholat asar bisa-bisa keburu maghrib. Gimana Mamat? Selamatkan bocah dengan resiko asar nanti dikodok, atau Mamat sholat asar dulu, bocah gimana nasibnya baik? Jawab, yuakhiru wujuban, wajib mengakhirkan sholat karena untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan nyawa manusia. Itu kan itu tapi syarat mana kan bisa nulungan. Lain kalau nemenin mati. Awasin atau lihat ada orang mau ditangkap sama tentara kafir. Kalau di kita udah jarang nih, ya, jarang orang mau ditangkap sama tentara non muslim. Kalau kita sholat dulu pasti dia tertangkap, tapi kalau kita nolong dia dulu maka kita pasti mengakhirkan sholat. Gimana? Udah tolongin aja dulu, karena nyawa dan agama ini hal yang harus diperjuangkan melebihi dari kepentingan pribadi. Tuh, sholat ibadah infiradi, menyelamatkan orang itu termasuk ibadah muta'adiyah. Sedangkan al-ibadatul muta'adiyah itu ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, itu lebih baik minal qasirah daripada ibadah yang hanya bisa dirasakan oleh sendiri. Disinilah kenapa para ulama, kenapa para kiai diberikan oleh Allah surganya surga ulama. Karena ibadahnya ulama itu ibadah muta'adiyah semua, ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Oke, berapa banyak orang-orang jadi bisa sholat, bisa wudu, bisa ngaji karena ulama. Kerjaannya ulama ngajar orang, dan ngajarnya sudah dijadikan ibadah. Makanya dengan nanti ada dua orang, yang satu ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya sholat, siangnya tadarus, kadang-kadang 2 hari khatam, 1 hari khatam, malamnya sholat gak berhenti-berhenti. Diaduin sama kiai yang cuma ngajar alif-alifan, yang cuma ngajar surutul wudu, yang cuma ngajar arkanus sholat. Jawab, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah kiai yang suka ngajar orang lain daripada ibadah seseorangan orang. Mun ayeuna loba nya lain kiai tapi bukan pesantren. Banyak deh. Punya pesantren padahal bukan kiai banyak. Kalau dulu Mangroni tuh orang-orang mondok tuh nganterin bukan ke nama pesantrennya, satu ke nama kiainya. Pesantren di mana? Di Mamaan. Mana yang pernah pasaran ke mana? Kamu Mas saja. Mana yang pernah pasaran di mana? Abah Bustami. Dulu yang terkenal itu nama kiainya. Kenapa? Saleh, akhlaknya bagus. Jadi yang lebih terkenal itu kekiaiannya, kesolehan kiainya. Kadang-kadang nama pesantrennya pada nggak tahu. Sekarang tanya santri-santri Maribaya, Maribaya nama pesantrennya apa? Jangan yang tahu. Karena Al-Maribaya itu pada terkenal sama figur mamanya. Itu. Yang kedua dulu nih yang masyhur bukan nama pesantrennya, tapi nama kampungnya. Pesantren ke mana? Haji Alam. Pesantren ke mana? Kapalere. Pesantren ke mana? Selajam. Dulu yang masyhur itunya. Bukan nama pesantrennya, bahkan nama pesantrennya biasa-biasa aja. Bahkan banyak orang yang nggak tahu nama pesantren.
Gitu. Sekarang tidak lagi dimulai dari ada era pesantren modern. Mereka lebih mengedepankan sistem dan manajemen sehingga akhlak para kiainya terabaikan. Lobaklah pasantren-pasantren anu dipimpin ku lain kiai. Loba itu. Kumaha babari cirina lamun akhlak kiai leuwih soleh, eleh soleh akhlak santrina. Kalau ada satu pesantren kiainya kalah soleh sama muridnya, muridnya masuk berjamaah kiai nantara geus ulah sulit-sulit timbulkan sia lain kiai sanajan sia udah pesantren. Iya pesantren dipimpin lain ku kiai, selesai urusan. Makanya kau udah pernah ngomong ari ngadidik anak mah ngadidik santri mah satu ku akhlak pemimpinnya. Eta akhlak anak, akhlak murid yang dipimpin oleh akhlak kita. Jangan juga kita menampilkan akhlak yang bagus di depan murid-murid kita, tetapi yang ada mereka berperilaku bagus hanya di depan kita saja. Sing soleh aya geus boga murid, sing soleh lamun geus boga pasantren. Minimal aku sapeting sholat 20 rakaat, minimal 10 rakaat sholat, kemudian doakan santri satu persatu, satu santri satu sholat, satu sholat satu santri, nggak usah banyak-banyak dulu, minimal. Nah insya Allah kalau begini yang terkenal figur dan tokoh kiainya itu tak lain nama pasantren dengan cubir menurut tak gede. Ibu pesantren Al-Injil ya inilah ya ulama. Kenapa perannya sangat penting? Karena ibadah ulama itu ibadahnya muta'adiyah, dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Yufradun naum ba'da dukhuli waqti sholat.